Ferrari Daytona SP3 adalah satu lagi produk Ferrari yang masuk ke dalam lini Icona. Setelah sebelumnya sudah ada dua mobil lainnya, yaitu Ferrari Monza SP1 dan Monza SP2. Lini Icona sendiri merupakan lini produk yang berada di puncak piramidanya produk Ferrari. Berbasiskan mobil yang sudah mereka buat sebelumnya, kemudian mereka racik dengan menggabungkan antara nilai-nilai klasik nostalgia dengan kecanggihan teknologi di hari ini. Dan salah satu hal yang menakjubkan dari mobil ini adalah mesinnya menggunakan V12 naturally aspirated. Inilah satu lagi hypercar persembahan dari Ferrari, Ferrari Daytona SP3. Walaupun Ferrari Daytona SP3 terinspirasi dari mobil balap klasik, tapi Ferrari mendesain interiornya dengan kenyamanan ala mobil Grand Tourer. Desain interiornya dibuat simple, clean, dan minimalistik. Dashboardnya juga kelihatan sederhana dan fungsional. Layar digital juga cuma tersedia di instrumen clusternya aja untuk berbagai pengaturan yang dibutuhkan. By the way, ini adalah layar instrumen yang sama dengan Ferrari Roma dan Ferrari 296 GTB. Selain layar instrumen yang berbagi dengan lini model lain, sebetulnya interiornya SP3 punya bahasa desain yang mirip dengan lini Ferrari modern lainnya. Emang sih nggak sampai salam satu dashboard, tapi secara konsepnya mereka punya kesamaan feel dan experience di interiornya. Untuk joknya, Ferrari bilang bahwa jok yang ada di SP3 itu terintegrasi dengan sasisnya. Saya kurang paham sih secara teknisnya gimana sampai mereka menggunakan kata terintegrasi. Tapi yang saya tangkap dari istilah terintegrasi itu jadi rangka joknya itu bukan part yang terpisah sebagaimana mobil pada umumnya. Makanya jok di SP3 itu sama kayak joknya Mercedes AMG One. Itu fix, nggak bisa digerakin, sliding maupun recline. Jadi untuk pengaturan posisi mengemudinya sama dengan AMG One, pengemudi itu bisa mengatur maju mundur posisi pedal setnya. Makanya karena joknya fix, pada saat pemiliknya membeli mobil ini, mereka akan ditawarkan untuk memilih satu dari 3 ukuran dan angle yang tersedia. Daytona SP3 juga punya atap carbon fiber yang bisa dilepas pasang buat nikmatin desiran udara di luar, atau untuk sekedar menikmati simfoni lengkingan mesin V12 milik Ferrari. Oh iya, walaupun atap ini bisa dilepas pasang, tapi sama sekali tidak ada ruang untuk menyimpannya di mobil ini ya. Jadi kalau mau dilepas ya harus pas sebelum berangkat. Kalau di tengah jalan terus hujan, ya neduh dulu di underpass atau di halte. Nggak deng. Mereka kasih semacam atap darurat berbahan kanvas kalau nggak salah, yang bisa dipasang menggantikan atap karbonnya pada saat dibutuhkan. Sedangkan untuk beberapa pengaturan, Ferrari menggunakan teknologi capacitive touch. Seperti untuk pengaturan AC dan bahkan berbagai pengaturan yang ada di setirnya. Opini pribadi nih ya, saya kurang suka dengan setirnya SP3. Terlalu digital, terlalu modern. Saya masih jauh lebih suka setirnya 812 yang masih menyediakan banyak tombol mekanikal. Sebagai pabrikan yang juga terlibat di Formula One, seharusnya setirnya juga harus mempertahankan konsep yang sama gitu. Semua bisa diakses di setir dengan tombol mekanikal, bukannya capacitive touch. Lagi pula ini kan pabrikan mobil high performance dengan histori panjang dari masa lalu ya. Bukannya pabrik handphone yang utamain sensasi gimmick macam begini. Ya, tapi siapa saya? Manajemen Ferrari bukan, apalagi konsumen juga bukan kan. Gimana Tokomoji meter buat interiornya Ferrari Daytona SP3 ini? Saya mau kasih emoji yang wajahnya agak sedih. Karena sebetulnya saya nggak terlalu masalah sih dengan overall konsep atau bahasa desain interiornya SP3. Cuma saya masih merasa kalau beberapa fitur digital di interiornya justru malah jadi kayak ngotor-ngotorin gitu. Bagaimana yang sudah saya singgung tadi, kalau Daytona SP3 ini masuk ke lini Icona Series. Nah, sebagaimana konsep Icona Series, di mana Ferrari menggabungkan inspirasi dari histori kejayaan mereka di masa lalu dengan konsep kekinian di hari ini. Secara desain, SP3 ini mengambil inspirasi dari Ferrari 330 P4
yang merebut seluruh podium 1 hingga 3 di ajang 24 Hours of Daytona pada tahun 1967. Beberapa bagian yang dicomot ke SP3, terutama di bagian windshield-nya yang membungkus kokpit pengendaranya, dan bagian belakangnya yang berbentuk agak nungging, agak tinggi, naik gitulah bentuknya. Kalau secara tampilan depan sebetulnya memang nggak terlalu mirip dengan 330 ya. Depannya ini sangat modern dan punya kesan galak tapi tetap elegan gitu. Jadi nggak terlalu agresif. Clue desain yang memang kelihatan terinspirasi dari 330 itu ada di bagian fendernya. Di SP3 kalau dilihat dari depan, fender depannya itu menonjol lebih tinggi dibandingkan dengan bagian bonetnya. Sama kayak 330, cuma bedanya kalau di 330 itu bentuknya membulat kayak balon, sedangkan di SP3 itu lebih agak mengotak. Di depannya ini banyak tarikan-tarikan garis yang tegas dan tajam, yang bikin tampangnya cocok untuk dilabeli sebagai hypercar. Lampu depannya SP3 ini cukup unik, karena dia kayak tersembunyi gitu, ngumpet, dan ada semacam kelopak di bagian atasnya. Yang mana sebetulnya ini adalah versi baru dari pop-up headlight. Bagian kelopaknya ini bisa membuka ketika lampu utamanya dinyalakan dan akan menyipit lagi ketika lampunya dimatikan. Berhubung SP3 ini adalah Ferrari dengan format mesin mid-engine alias letaknya di belakang kokpit, makanya di bagian bonetnya terdapat sepasang lubang udara untuk mengarahkan udara ke air intake di sisi samping mobil. Nah, kalau kita bergeser ke sisi sampingnya SP3, ada yang unik dari air intake mesinnya. Kalau mobil mid-engine pada umumnya menempatkan air intake di belakang pintu, di SP3 air intake-nya justru ada di pintunya, dekat dengan kaca spionnya. Jadi letak air intake-nya itu maju banget kalau dibandingkan dengan mobil mid-engine lainnya. Makanya kalau part pintunya ini dibongkar, dia ada semacam terowongan panjang yang bawa udara dari depan sampai ke ruang mesinnya di belakang. Nggak ada lagi hal lain yang mencolok di sisi sampingnya SP3 sih. Palingan cuma ukuran wide body di fender belakang yang kelihatan super gembung, yang bikin mobilnya jadi kelihatan super berotot gitu. Tampilan sampingnya nice sih, berotot tapi sopan dan nggak overly agresif lah. Gimana dengan belakangnya? Nah, ini yang menurut saya pribadi jadi agak bikin mengerutkan dahi dan garuk-garuk kepala sih. Opini pribadi loh ya. Sejauh ini saya suka dengan tampilan eksteriornya SP3 mulai dari bagian depan sampai ke bagian sampingnya. Tapi pas ke belakang, ya mari kita sebutnya ini bukan selera semua orang. Desain dengan tumpukan garis melintang yang berlapis-lapis. By the way, tahu nggak? Hal pertama yang muncul pas lihat tumpukan garis ini, itu yang saya bayangkan justru adalah kue lapis legit. Jadi bila-bila horizontal ini memang sebuah detail desain yang oleh Ferrari dimaksudkan untuk memunculkan kesan futuristis di mobilnya. Ya, yang pasti desain belakang mobil ini cukup radikal sih. Dan pastinya bisa meningkatkan road presence juga lah ya, kalau pas lagi di jalan. Di SP3 ini kita nggak akan menemukan sebuah active spoiler layaknya hypercar kekinian. Dia betul-betul mengadaptasi konsep dari pendahulunya. SP3 ini menyediakan lip spoiler yang cukup tinggi untuk mengalirkan udara. Bagus sih, secara penampilan emang jadi beda gitu ya. Terutama di zaman mobil-mobil hypercar lainnya penuh dengan active aero di sekujur bodinya, tapi di SP3 justru beda. Nah, gimana dengan tokomoji meternya? Untuk eksteriornya Ferrari Daytona SP3, saya mau kasih tokomoji meter emoji yang lagi mikir gitu. Karena sebetulnya saya suka dengan tampilan depan dan sampingnya, tapi agak kurang dengan bagian belakangnya. Jadi saya bingung secara overall sebetulnya saya suka atau enggak ya dengan tampilan Daytona SP3 ini. Daytona SP3 pakai mesin V12 yang sebelumnya dipakai di 812 Competizione. Memang bukan mesin yang sepenuhnya baru, yang spesifik dibangun buat mobil ini gitu ya. Tapi kita kan tahu dengan ungkapan, kalau nggak rusak, nggak usah diutak-atik. Mesinnya ini berkonfigurasi 6500 cc V12 naturally aspirated. Mesin ini aslinya di 812 Competizione bisa menghasilkan output tenaga maksimal hingga 819 horsepower. Tapi untuk Daytona SP3,
Ferrari menguliknya sedikit lagi sehingga output tenaganya di SP3 mencapai 829 horsepower. Sedangkan untuk figur torsinya, mesin ini bisa mencapai hingga 697 Nm. Dengan semua angka-angka tersebut, mesin ini secara otomatis menyandang gelar sebagai mesin paling bertenaga yang pernah dimasukkan oleh Ferrari ke dalam sebuah road car. Lalu gimana driving experience-nya Daytona SP3? Secara performa, Daytona SP3 dipercaya bisa menempuh akselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu kurang dari 3 detik, lebih tepatnya 2,85 detik. Angka figur akselerasi ini sebetulnya identik dengan milik 296 GTB. Walaupun harganya 296 GTB hanya seperempat atau sepertiga dari Daytona SP3, tapi ada hal yang nggak dimiliki oleh mobil ini, yaitu mesin V12 naturally aspirated. Jumlah silinder mesin di SP3 jumlahnya 2 kali lipatnya 296 GTB. Ya, dan tentunya kita semua menyukai sesuatu yang jumlahnya lebih banyak 2 kali lipat kan. Di jalanan mobil ini terasa sangat lebar dan sangat rendah. Jadi posisi mengemudinya itu sangat racing gitu ya. Sedangkan untuk pengendaliannya ya khas Ferrari. Setirnya itu nggak berat dan cenderung agak ringan dibandingkan supercar lain. Hal ini akan membantu pengendaranya untuk mengendalikannya dengan satu tangan di jalanan perkotaan. Walaupun begitu, akurasi dari pengendaliannya tetap akurat dan sigap andai pemiliknya mau membawanya di jalanan berliku pegunungan. Begitupun dengan respon pedal gas dan akselerasinya. Sebagaimana khas mesin naturally aspirated, tenaganya sangat responsif muncul mengikuti injakan pedal gasnya. Menggerakkan jarum takometer dari 3000 rpm sampai ke maksimum 9500 rpm rasanya cenderung effortless. Walaupun begitu, untuk ngajak mesin yang mentok sampai ke 9500 rpm di jalan raya pastinya butuh nyali yang luar biasa besar sih. Gimana dengan toko emoji meternya? Saya mau kasih emoji selebrasi. Karena dengan semakin dekatnya waktu pembatasan mesin pembakaran internal di masa depan, kita nggak pernah tahu nih kapan mesin-mesin V12 ini akan benar-benar menghilang dari pasaran. Dan selagi masih ada, dan selagi masih bisa kita nikmatin, mari kita rayakan setiap mesin V12 yang lahir di hari ini. Nah, itulah tadi sekilas fakta tentang Ferrari Daytona SP3, sebuah mobil spesial racikan Ferrari untuk lini Icona Series, yang mana hanya diproduksi sebanyak 599 unit dengan harga lebih dari 2 juta dolar, dan sudah ludes habis dibeli semuanya. Gimana penilaian kalian buat Ferrari Daytona SP3 ini? Apa yang kalian setuju atau nggak setuju dengan penjelasan saya di video ini? Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.